Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Dwi Yuliansa dari kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya akan memberikan video pelajaran materi tentang troubleshooting pada komputer. Silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang troubleshooting. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Meski tidak menutupi kemungkinan juga gejala-gejala lambatnya komputer terjadi tidak hanya pada software tetapi juga trouble hardware. Cara mengatasi troubleshooting standar pada komputer bisa dikatakan pertolongan pertama. Pada komputer yang terjadi masalah, analisa troubleshooting tersebut dan bagaimana cara mengatasinya bisa simak solusi troubleshooting hardware pada PC komputer. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering saya temui. Ternyata permasalahannya hanya sepele, memori atau RAM kendor atau kotor kaki-kakinya atau memori mati. Solusinya lepas lalu pasang kembali, bersihkan kaki-kakinya dengan menghapus pensil hingga bersih, coba ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi tit 3 kali pendek atau cepat, namun power tapi tidak ada tampilan. Itu kerusakan pada FGA cardnya, bisa menjadi kendor atau kotor kakinya atau mati. Solusinya lepas dan tajamkan kembali, bersihkan kaki-kakinya yang berwarna kekuningan dan penghapus pensil, ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi tit terus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita matikan. Kerusakan memori pada card atau RAM. Solusinya, lakukan hal-hal yang sama dengan poin 1. Jika tidak berhasil, mainboard Anda yang rusak. Komputer keluar tulisan disk boot failure, insert system disk and press enter. Di sini sudah ada penjelasannya, silakan dibaca ya. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalahnya, kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah karena flash disk menggunakan listrik ketegangan rendah. Jika powernya kurang berdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk, solusinya ganti power supply atau coba colokkan pada USB bagian belakang karena langsung menempel di mainboard, siapa tahu powernya lebih bagus. CD atau DVD-ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya karena CD-ROM jarang digunakan dan sudah tua sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor, sehingga pada saat motor bergerak membuka pintu CD terjadi selip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusinya, ambil sebuah paperclip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya, dorong hingga pintu berhasil terbuka. Saran, sebaiknya jangan pegang CD-ROM selalu kosong, paling tidak masukkan CD blank agar motor CD-ROM tidak macet. Monitor berubah warna. Kerusakan pada RGB monitor Anda kemungkinan besar ada baterai atau solderan yang terkupas atau retak atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke FGA. Solusi reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke FGA. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya adalah cek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC, cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Jika memakai stabilizer, cek kabel power pada CPU. Jika masih juga tidak mampu hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MB. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya adalah tolong baca step-step berikut ini. Komputer mau booting tetapi selalu save mode. Untuk masuk ke save mode, tekan tombol F8. Cara mengatasinya, restart kembali komputer Anda jika masih trouble. Install ulang Windows Anda jika masih save mode juga, berarti HD Anda bermasalah. Komputer sering hang. Cara mengatasinya tolong dibaca ya dan dipahami.
Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya: cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dengan benar. Jika sudah, tapi masih keyboard Anda tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti, tapi juga masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah bagian part keyboard di MP Anda. Jika memang sudah diganti keyboard baru, tapi tetap tidak terdeteksi juga, coba ganti dengan keyboard USB, dan apabila tidak terdeteksi juga, berarti ada yang salah pada sistem Windowsmu. Komputer sering crash. Cara mengatasinya adalah cek semua posisi kabel, hardware, dan juga tegangan pada casing, cek suhu pada CPU, dan cek RAM, prosesor, dan VGA juga. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya: cabut baterai CMOS pada CPU, atau dengan cara mencoba menebak beberapa password default untuk beberapa produsen. Menambah perangkat hardware baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya: kemungkinan besar BIOS Anda sudah kuno sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru, maka segera update BIOS Anda. Di sini pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Ada caranya. Cara mengatasinya adalah cek apakah Anda sudah memasang prosesor dengan benar. Cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. Tentang jumper pada prosesor bisa untuk diperiksa pada manual bootnya. Silakan dilihat pada gambar. Troubleshooting software komputer tidak bisa diinstal software. Solusinya: pastikan Anda login sebelum administrator dan bukan sebagai user. Cek apakah software yang diinstal dalam keadaan baik atau perangkat menyimpan software dalam keadaan baik atau tidak korup. Lihat apakah sistem requirement atau syarat sistem terpenuhi untuk menginstal software yang akan diinstal. Di sini, apakah komputer lambat pada startup? Jika iya, solusinya adalah hal ini dikarenakan oleh banyaknya program yang dijalankan sehingga memperlambat komputer. Untuk mengatasinya, masuk ke menu startup, klik kanan start run pada jendela run. Ketika MS Config OK pada jendela sistem configuration utility, klik tab startup, matikan program-program yang tidak perlu pada menu startup, klik apply dan klik OK. Ketika data Anda hilang atau terhapus, solusinya periksa data pada kotak sampah atau recycle bin. Jika data ada pada recycle bin, klik kanan pada data, pilih restorage. Jika data tidak ditemukan pada recycle bin, gunakan software mengambil data hilang seperti data back, unrest, dan SC recovery. Di sini ada pesan error unnotable boot volume. Silakan dibaca solusinya. Di sini ada pesan error NTLDR is not found. Silakan dibaca solusinya. Di sini terdapat kalau ada pesan error NTOSKRLNR missing your corrupt. Adapun solusinya tolong dibaca ya dan dipahami. Dan jika kalau ada pesan error Windows atau sistem 32 atau config atau sistem missing or corrupt, solusinya juga ada, tolong dipahami. Disk checker selalu berjalan saat startup. Solusinya: banyak hal yang menyebabkan disk checker pada saat startup, diantaranya waktu digunakan listrik tiba-tiba mati atau mematikan komputer langsung menyabut kontak. Untuk mematikan fungsi ini, masukkan pada DOS prompt, klik start run, klik cmd OK, lalu enter. Di sini menu bar dan tabs pada text manager hilang. Solusinya: klik 2 kali saja pada kotak dialog text manager, ikon my computer tidak ada di desktop. Solusinya: klik kanan pada jendela desktop, lalu pilih properties, pilih tabs, klik customize desktop tentang my computer pada jendela desktop hitam, klik apply dan OK. Terlalu lama membuka program, solusinya adalah membuat shortcut. Pilih program yang akan dibuat shortcut. Klik kanan, klik properties, pilih tabs shortcut, dan pada shortcut key isi sesuai keinginan, klik apply lalu OK.
Di sini ada petunjuk klik kanan pada menu tidak tampil. Solusinya klik kanan pada taskbar properties, klik tab start menu, lalu klik tombol customize, lalu klik tab advance, pilih atau centang enable dragging and dropping, klik OK, klik apply lalu OK. Di sini menjelaskan tentang virtual memory terlalu sedikit. Adapun solusinya adalah klik start, klik kanan pada my computer, pilih properties, klik tab advance, pada bagian performance klik setting, pilih tab advance, klik jangan, pada jendela virtual memory isi initial set size sama dengan maximus size, lalu klik OK. Sekian materi dari saya ini, semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa Anda pahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa menonton video saya. Terima kasih.